Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan tentang Fang Yuan yang melakukan banyak hal ya, dan kemudian ada banyak sosok-sosok yang muncul di sana. Salah satunya adalah petinggi dari Menara Pengadilan Surgawi. Lalu kemudian ada juga sedikit background tentang klan Tang yang merupakan klan dengan pertumbuhan yang baik di jalur mimpi. Ya, kemudian di akhir part kemarin juga diceritakan kalau Fang Yuan itu mendapatkan kabar dari Brilisan tentang informasi dari warisan Dongfang Changfan. Karena itu, sekarang Fang Yuan pun bergegas ke dataran utara. Langsung kita akan lanjutkan lagi ceritanya di part 162. Dataran utara. Di sana merupakan tempat yang sangat luas dan berbahaya. Memang masing-masing dari kelima wilayah itu tempatnya sangat luas, bahkan beberapa kalinya luas bumi gitu ya. Dan di dataran utara ini ada 10 tempat yang terkenal sangat berbahaya, karena di sana ada banyak binatang buas kuno ataupun tanaman yang dapat mengancam nyawa dari para Master Gu. Salah satu dari 10 tempat yang sangat terkenal berbahaya itu adalah Taikyu. Tempat ini adalah tempat di mana kita akan memulai cerita kita di part kali ini. Saat ini, di sana terlihat para Master Gu yang kini bertarung dengan kelompok kambing di tingkat binatang buas kuno. Terlihat beberapa Master Gu tidak bisa bertahan dan kemudian tewas. Sementara masih ada 3 orang lagi yang bertahan. "Tuan muda, cepat mundur!" kata salah satu dari mereka dengan panik. Master Gu ini adalah Dong Pokong. Sementara yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda itu tidak lain adalah Dong Fang Yuliang. Saat ini situasi mereka memang tidak terlalu baik. Dengan kemampuan mereka yang masih ada di tingkat fana, mereka tidak bisa menahan serangan dari binatang buas kuno dengan mudah. Karena itu sekarang salah seorang Master Gu yang ada di sana tampak masam dan dia berkata, "Dong Pokong, kamu adalah seorang ahli terbang. Karena itu cepat bawa Tuan Muda pergi. Aku yang akan menahan mereka di sini." Dong Pokong terkejut menatap rekannya itu. "Tan Wu Feng?" gumamnya. Hubungan mereka berdua memang tidak terlalu baik. Karena sesungguhnya Dong Pokong itu agak meragukan rekannya ini. Mengapa Dong Pokong meragukan rekannya ini? Mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan. Karena itu kita harus ingat lagi siapa itu Tan Wu Feng. Sesungguhnya Tan Wu Feng itu adalah salah satu karakter yang pernah muncul di turnamen Istana Kekaisaran. Tan Wu Feng adalah seorang Master Gu dari Jalan Iblis, yang mana terkenal dengan sebutan Iblis Angin Tan Wu Feng. Dia ini juga adalah rival dari Iblis Air Hao Jiliu, pengikut dari He Laolan. Nah, karena kekalahan mereka di turnamen Istana Kekaisaran, ini justru menjadi alasan mereka semua masih hidup. Lalu Tan Wu Feng sendiri kemudian memutuskan untuk mengikuti Dong Fang Yuliang dan mengabdi padanya. Bahkan Tan Wu Feng yang semula berjalan di Jalan Iblis, kini berpaling dan menjadi salah satu ahli di jalan kebenaran di bawah asuhan Dong Fang Yuliang. Karena latar belakang inilah, Dong Pokong awalnya meragukan kesetiaan dari Tan Wu Feng. Tapi sekarang, melihat Tan Wu Feng yang berani mengorbankan diri, itu membuat Dong Pokong merubah persepsinya pada Tan Wu Feng, dan kini dia pun menghormati Tan Wu Feng. "Saudaraku, aku akan membawa Tuan Muda pergi. Jagalah dirimu," kata Dong Pokong dengan penuh kehangatan. Tan Wu Feng tahu situasinya semakin buruk. Kini kelompok kambing itu bergerak dengan cepat ke arah mereka. Karena itu Tan Wu Feng langsung berseru, "Cepatnya dari sini!" Jujur Dong Pokong sangat tersentuh dan dia bahkan sampai menitihkan air mata melihat pengorbanan Tan Wu Feng. Lalu kemudian dia berbalik dan hendak membawa Dong Fang Yuliang. Tapi pada saat yang sama sebuah teriakan terdengar, "Cahaya bintang 7."
Kemudian sebuah cahaya melesat dari langit dan menghantam kelompok kambing itu. Sejujurnya, peluang keberhasilan dari penggunaan serangan ini sangatlah kecil, bahkan hanya sampai 30%. Dan itu juga akan menghabiskan begitu banyak energi, lalu kemudian juga sangat berbahaya. Tapi Dongfang Yuliang melihat pengorbanan dari para bawahannya menjadi tidak tega. Dia pun memaksakan diri untuk mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. "Tuan muda!" teriak Tan Wufeng dan Dong Pokong setelah melihat gerakan pembunuh dari Dongfang Yuliang. Kekhawatiran kini muncul di wajah mereka berdua. Jika sampai serangan ini gagal, maka tentu kerugian mereka akan sangat besar. Sementara itu, kambing di tingkat binatang buas kuno itu kini bermandikan cahaya bintang. Ada banyak pikiran bintang yang kemudian menyerang jiwa dari kambing itu. Sampai pada akhirnya, tubuh besar itu pun terjatuh dan sang kambing mati karena jiwanya hancur. Melihat hal ini, kegembiraan terpancar jelas dari wajah Tan Wufeng dan Dong Pokong. Lalu, karena ketua mereka telah mati, para kambing yang lain pun akhirnya terpecah dan lari ke segala arah. "Tuan muda!" Segera dua orang itu berlari ke arah Dongfang Yuliang. Lalu dengan segera Dong Pokong memapah Dongfang Yuliang. Saat ini situasi mereka sangatlah buruk. Dong Pokong tak kuasa melihat penderitaan dari Dongfang Yuliang. Lalu sembari duduk dan beristirahat, dia pun mengusulkan, "Tuan muda, tanah Taikyu adalah tempat yang sangat berbahaya, seperti yang telah dirumorkan. Kita baru di sini selama 3 hari dan hanya kita bertiga saja yang bertahan. Tidak masalah jika saya mati, tapi Tuan muda sangat berharga, terlebih untuk masa depan klan. Lebih baik sekarang kita kembali dan menyusun ulang kekuatan sebelum datang kembali ke tempat ini." Memang, sebelumnya mereka datang ke sana itu bersepuluh. Masing-masing di antara mereka adalah Masterku peringkat 5 dan 4. Namun rupanya dalam perjalanan kemari, mereka mendapatkan banyak serangan tak terduga dan kemudian mengakibatkan rekan-rekan mereka pun meregang nyawa. Sekarang, situasinya memang berbahaya dan apa yang diusulkan oleh Dong Pokong itu masuk akal. Namun, Dongfang Yuliang yang kini duduk di tanah tampak tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu tidak tahu situasinya. Ini adalah kesempatan terakhir untukku dan satu-satunya kesempatan untukku. Karena itu, sebelumnya aku mengumpulkan kekuatan terbaik di seluruh klan untuk melakukan penyerangan ini. Kita tidak bisa kembali atau warisan guru akan hilang selamanya. Semua ini adalah ujian yang guru atur untukku. Jadi sekarang kita akan istirahat sebentar untuk memulihkan kekuatan kita sebelum nanti kita kembali melanjutkan perjalanan." Dongfang Yuliang lalu mengambil beberapa Primeval Stone untuk memulihkan Primeval Essence miliknya yang terkuras habis. Sementara Dong Pokong dan Tang Wufeng saling bertukar pandang. Setelah melihat tekad dari mata tuan muda mereka, keduanya pun menyingkirkan pikiran untuk mundur. Mereka kini juga duduk dan memulihkan Primeval Essence mereka. Sementara itu di tempat yang agak jauh, para Masterku Immortal mengamati semua pertarungan yang dilakukan oleh Dongfang Yuliang selama 3 hari ini. Para Masterku ini adalah orang-orang yang haus akan warisan peninggalan dari Dongfang Changfan. Mereka tahu bahwa Dongfang Yuliang adalah kunci untuk menemukan warisan ini. Jadi, mereka pun pergi mengikuti Dongfang Yuliang tanpa melakukan pergerakan yang tidak perlu. Di antara semua orang itu, ada banyak masterku yang berasal dari jalan iblis. Mereka tidak terkekang oleh perjanjian yang sebelumnya dibuat oleh Dongfang Changfan sebelum kematiannya. Karena itu, mereka dapat datang dengan bebas dan mengamati perjalanan Dongfang Yuliang. Tapi, tidak hanya masterku dari jalan iblis yang ada di sana. Ada juga masterku lain yang mana mereka ini cukup unik.
Sebelumnya, kita harus ingat perjanjian yang dibuat oleh Dongfang Changfan dilakukan untuk mengikat para Master Gu dari jalan kebenaran untuk tidak ikut campur dalam urusan klan Dong. Terutama, mereka juga tidak akan bisa memperebutkan warisan dari klan Dongfang selama 50 tahun ke depan. Jadi saat ini di antara mereka yang mengamati Dongfang Yulian, tidak ada satupun Master Gu Immortal dari klan yang lain yang mengikat perjanjian dengan Dongfang Changfan. Namun, masih ada kelompok dari jalan kebenaran yang tidak terikat akan sumpah itu. Mereka ini adalah para Master Gu Immortal yang berasal dari klan Dongfang sendiri. Mereka saat ini juga datang dan mengamati dari jauh. Memang namanya manusia, mereka rupanya juga tertarik dengan warisan dari Dongfang Changfan. Bahkan jika mereka itu adalah ahli dari jalan kebenaran dan dari klan Dongfang sendiri, mereka bahkan tidak ragu untuk mengambil warisan itu jika memang memiliki kesempatan. Jadi, saat ini di sana ada beberapa Gu Immortal yang mengamati Dongfang Yuliang. Mereka adalah para Master Gu dari Jalan Iblis dan juga beberapa Master Gu dari klan Dongfang sendiri. Kemudian, selain mereka masih ada satu lagi kelompok kecil, yang mana kelompok itu hanya terdiri dari 3 Gu Immortal. Mereka mengenakan jubah berwarna hitam. Jika kita lihat lagi, rupanya ketiga orang itu tidak lain adalah Perilisan, Fang Yuan, dan juga He Laolan. Siapa sangka warisan Dongfang Changfan sampai menarik para serigala yang ada di dalam sarangnya sendiri, kata He Laolan dengan ekspresi menghina saat mengamati sekeliling. Berhati-hatilah, jangan menarik perhatian sekarang. Lagi pula ada total 26 Gu Immortal yang saat ini sedang bersembunyi, kata Perilisan memberi peringatan pada He Laolan. Lalu He Laolan menjawab, 26? Tidak heran kalau Dongfang Yulian bergegas untuk mendapatkan warisan itu. Rupanya ada begitu banyak orang yang menginginkan warisan ini. Bahkan banyak dari mereka yang juga berasal dari klan Dongfang sendiri. Tapi, apakah memang Dongfang Changfan melakukan kesalahan dalam pembuatan rencana kali ini? Dia telah mengikat para Gu Immortal dari klan yang lain. Namun, dia sendiri melupakan kalau ada Gu Immortal dari klannya. He Laolan kini tampak keheranan. Tapi Fang Yuan lalu berkata, Dongfang Changfan adalah ahli nomor 1 dari jalur kebijaksanaan di dataran utara. Dia tidak mungkin mengabaikan masalah itu. Dia mungkin punya rencananya sendiri. Lagi pula warisan ini ia tinggalkan untuk Dongfang Yuliang. Dan bahkan jika orang lain mendapatkan petunjuk dari warisan ini pun, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkan warisan itu dengan mudah. Kecuali kalau mereka merampoknya langsung dari tangan Dongfang Yuliang, kata Fang Yuan. Kemudian di tengah diskusi itu, di bawah tiba-tiba muncul kilatan cahaya yang menyilaukan. Kini ketiga orang yang sedang diamati puluhan pasang mata itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Formasi teleportasi? Semua orang terkejut. Para Gu Immortal yang mengetahui ini segera keluar dari persembunyiannya dan bergerak menuju titik terakhir dari Dongfang Yuliang. Namun, karena mereka telah keluar dari persembunyiannya, segera para binatang buas kuno, bahkan para binatang buas kuno terpencil pun merasa terusik. Wilayah Taikyu adalah rumah bagi mereka. Saat ada sosok kuat yang muncul, tentu mereka akan mencoba mempertahankan teritori mereka. Ini memang adalah insting dari binatang buas pada umumnya. Jika sebelumnya mereka semua bersembunyi dan menjaga jarak, maka para binatang buas ini tidak menghiraukan mereka. Tapi sekarang, para Gu Immortal itu telah keluar dari persembunyian mereka. Jadi, para binatang buas yang ada di sana pun kini menjadi marah. Mungkin akan ada yang bertanya, lantas mengapa ketika Dongfang Yuliang dan 2 orang lainnya datang ke sana tidak langsung diserang oleh semua binatang buas itu? Jawabannya cukup sederhana, bahwa mereka memang diserang, meskipun tidak semua menyerang. Hanya ada satu binatang buas kuno setingkat Gu Immortal peringkat 6 yang menyerang mereka, yaitu si kambing bandot tadi.
Sementara yang lain setingkat dengan peringkat 7 ataupun peringkat 8 mengabaikan Dong Fang Yuliang dan dua rekannya. Semua itu terjadi karena mereka bertiga tidak ada bedanya dengan semut yang tidak mengancam bagi para binatang buas itu. Sial, para binatang buas ini benar-benar mengganggu. Jika kita terus tertahan di sini, kita akan benar-benar kehilangan jejak dari formasi teleportasi itu. Tunggu, kita tidak boleh buru-buru. Jika kita sembarangan menyerang, maka formasi itu bisa hancur karena serangan kita, kata Gu Immortal yang lain. Pada akhirnya, kini para Master Gu itu dipaksa bertarung oleh para binatang buas dengan segala keterbatasan mereka. Di sisi lain, Prilisan dengan tenang berkata, "Ayo ikuti aku." Kemudian ketiganya bergerak bersama menghindari setiap pertarungan menuju pusat formasi teleportasi. Namun, tentu saja perjalanan mereka tidak mulus. Seekor binatang buas kuno berbentuk banteng muncul di depan mereka dan berniat menyerang. Sementara di belakang ada juga seorang Master Gu Immortal yang merasa dicurangi oleh mereka dan kemudian dengan penuh amarah menyerang ke arah Fang Yuan. Jadi sekarang mereka terapit dari depan dan belakang. Lalu, saat Helloland dan Prilisan hendak menyerang, Fang Yuan menghentikan mereka berdua dan berkata, "Biarkan aku yang urus." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan mengeluarkan ratusan gu bersamaan. Mereka semua terbang seperti kupu-kupu dan berputar di satu tempat. Lalu, di pusatnya terdapat gu kekuatan diri yang baru saja Fang Yuan dapatkan dari Helloland. Kemudian energi yang luar biasa meledak ke segala arah. Dan kemudian terbentuklah sebuah gumpalan cahaya seperti matahari kecil di langit. Setelah itu, Fang Yuan mengeluarkan ratusan ribu jiwa yang sudah ia siapkan sebelumnya dari dalam apertur miliknya. Kemudian, di depan semua orang kini muncul ratusan ribu jiwa manusia Fang Yuan. Gerakan pembunuh segudang diri. Gaya pertama, tangan raksasa. Gumam Fang Yuan mengatakan jurus dari gerakannya. Segera seluruh jiwa itu mengangkat tangan kanan mereka ke arah gumpalan cahaya besar di langit. Lalu kemudian dilanjutkan dengan terbangnya ratusan gu kelompok ke dalam gumpalan cahaya itu. Ratusan gu kelompok itu menyerap seluruh jiwa manusia Fang Yuan dan kemudian memperkuat gumpalan cahaya itu. Kemudian, saat berikutnya, Fang Yuan mengangkat tangannya dan gumpalan cahaya itu meledak dan berubah menjadi tangan raksasa dari jalur kekuatan. Tangan itu sangat besar, ukurannya mencapai puluhan meter. Kemudian saat Fang Yuan menggerakkan tangan kanannya, maka tangan raksasa itu pun ikut bergerak persis seperti gerakan tangan Fang Yuan. Kemudian, Fang Yuan menampar banteng di depannya dan memukul ahli yang berniat menyerangnya. Alhasil, banteng itu pun hancur menjadi bubur, sementara ahli yang menyerang Fang Yuan pun dikirim terbang jauh. Semua orang terkejut. Mereka tahu kekuatan serangan ini setara dengan serangan dari Gu Immortal peringkat 7. Sesungguhnya apa yang Fang Yuan lakukan ini bisa dipahami semua orang secara konsep. Mengumpulkan begitu banyak kekuatan Gu dan menggabungkannya untuk melahirkan gerakan pembunuh yang kuat. Namun faktanya, hal ini memang mudah sebagai sebuah konsep, sementara untuk realisasinya sangat-sangat sulit. Terutama gerakan yang Fang Yuan lakukan itu adalah gerakan penggabungan dari jalur kekuatan dan jalur perbudakan. Apa yang dia lakukan sungguh telah melanggar batas pemahaman tradisional. Dan sesungguhnya jika dia terus mengembangkan ini, di masa depan Fang Yuan bisa mendapatkan landasan yang lebih dalam dan bahkan dia bisa melahirkan jalur yang baru. Karena itu, sekarang pandangan semua orang terhadap Fang Yuan berubah drastis. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh macam-macam dengan Fang Yuan ataupun dua orang yang lainnya. Bagi mereka, Fang Yuan adalah eksistensi yang kuat, dan orang yang ada di sampingnya, yaitu Helloland, itu juga memiliki kemampuan yang setara, pikir mereka. Dan tentu saja, yang paling kuat adalah yang terlihat sebagai pemimpin mereka, yaitu Prilisan.
Mereka berpikir jika bawahannya sekuat ini, maka ketuanya pasti jauh lebih kuat. Ini adalah penilaian subjektif dari mereka berdasarkan deduksi yang mereka lakukan. Setelah itu, Fang Yuan lalu menghentikan serangannya. Di hadapan semua orang, dia telah menunjukkan kekuatannya. Fang Yuan terlihat kuat. Padahal di sisi lain, saat ini Fang Yuan juga menerima rebound yang luar biasa. Seluruh otot di tangan kanannya hancur. Dia segera menyembunyikan tangan kanannya di balik jubah. Kemudian, untungnya dengan kemampuan regenerasi dari zombie abadi, dalam sekejap tangannya pun pulih kembali. Sementara, Helaulan dan Perilisan pun sebenarnya juga sangat terkejut dengan kemampuan Fang Yuan kali ini. Wajah mereka bahkan terlihat sangat kompleks. Jika bukan karena jubah yang mereka kenakan, mungkin semua orang bisa melihat ekspresi terkejut dari wajah mereka berdua. Kemudian setelah itu, Fang Yuan kembali ke sisi Helaulan dan Perilisan. Sementara orang-orang kini memandang kelompok kecil ini dengan takjub. Tidak ada yang berani menghalangi kelompok Fang Yuan sekarang. Kemudian, ketiganya kini turun ke formasi teleportasi tempat Dong Fang Yuliang pergi. Perilisan lalu berkata, ini memang formasi teleportasi. Helaulan menyahut, benar, tapi sepertinya Dong Fang Changfan sengaja meninggalkan formasi lain di dalam formasi ini untuk menyesatkan kita. Sementara itu para Master Gu yang lain juga telah menyelesaikan pertarungan mereka dan mendengarkan diskusi dari Helaulan serta Perilisan. Kemudian para Master Gu itu pun kini mencoba mendekat. Meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang berani mencari masalah dengan kelompok dari Fang Yuan. Sementara, Fang Yuan sendiri menganalisis dan dia berkata, di dalam formasi ini masih terdapat jalan menuju ke tempat Dong Fang Yuliang. Namun, karena ada terlalu banyak cabang, sepertinya kita harus mengandalkan keberuntungan untuk menemukan mereka. Ya, itu benar. Sepertinya kita memang harus berpencar sekarang, kata Perilisan. Lalu kemudian Helaulan dan Fang Yuan mengangguk. Mereka kemudian terbang dan berpisah ke tiga arah yang berbeda. Apa maksud mereka? Tanya Gu Immortal yang lain yang masih belum mengerti. Kemudian salah seorang dari mereka yang terkenal dengan kepandaiannya, orang itu mendekat dan melihat formasi ini. Dia menjelaskan bahwa formasi ini menteleportasikan penggunanya ke suatu tempat di wilayah Taikyu. Namun karena adanya tumpukan formasi lain di dalam formasi ini, maka arahnya pun menjadi samar. Karena itu, ketika orang sebelumnya memutuskan untuk berpencar sesuai dengan arah yang ada pada formasi ini. Dan setelah mengatakan itu, kemudian ahli itu juga berbalik dan pergi menuju ke arah yang berbeda dengan arah yang telah diambil oleh kelompok Fang Yuan. Lalu setelahnya, para Gu Immortal yang lain pun ikut berpencar ke empat arah yang sudah dipilih sebelumnya. Sementara itu, masih ada beberapa Gu Immortal yang tertinggal di sana. Mereka itu adalah para Gu Immortal dari klan Dong Fang sendiri. Tetua Agung pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah seorang Master Gu Immortal di sana. Jangan memanggilku Tetua Agung pertama. Di hatiku hanya Tetua Agung Dong Fang Changfan yang layak menerima panggilan itu. Sekarang, kalian tidak perlu khawatir. Aku memiliki metode untuk mendapatkan petunjuk tentang lokasi teleportasinya. Aku akan memeriksa formasi di bawah, kata Dong Fang Wanxiu. Dia adalah pemegang kursi Tetua Agung pertama dari klan Dong Fang setelah kematian dari Dong Fang Changfan. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan beberapa saat, Dong Fang Wanxiu berkata, aku sudah mendapatkan koordinatnya. Sekarang ikuti aku. Dong Fang Wanxiu lalu pergi dan kemudian diikuti oleh para tetua yang lain. Sementara itu di sisi yang lain, saat ini Dong Fang Yuliang baru saja terbangun setelah melakukan teleportasi. Sebelumnya dia tidak sadarkan diri setelah diteleportasikan. Sepertinya aku sudah berpindah ke tempat berikutnya. Kalau menurut peta yang ditinggalkan oleh guru,
Seharusnya aku masih setengah jalan, gumam Dongfang Yuliang. Namun, mungkinkah peta yang diberikan oleh guru sebenarnya adalah peta pengecoh? Mungkinkah tujuan utama dari warisan itu ada di sini? Tidak seperti yang ada di dalam peta itu. Dongfang Yuliang mulai menganalisis. Bagaimanapun, seharusnya sebelum Dongfang Yuliang diteleportasikan, dia itu masih harus menapaki setengah jalan lagi. Tapi saat ini dia sudah diteleportasikan. Dongfang Yuliang berpikir bahwa mungkin semua ini memang disengaja untuk menghindari para pengejar harta karun oleh Dongfang Changfan. Menyadari itu, Dongfang Yuliang semakin kagum pada Dongfang Changfan. Kini, Dongfang Yuliang pun menjadi semakin yakin akan pikirannya sendiri. Sekarang, sebelum aku mencari petunjuk lebih lanjut, sebelumnya aku diteleportasikan bersama Tan Wufeng dan Dong Bokong. Seharusnya mereka ada di sekitar sini. Sepertinya aku akan mencari mereka dulu sebelum mulai menjelajahi aula ini, kata Dongfang Yuliang yang kini menyadari bahwa dia ada di sebuah aula yang besar. Setelah beberapa saat, akhirnya Dongfang Yuliang menemukan kedua orang yang lain. Tempat itu benar-benar aman dan tidak ada ancaman sedikit pun. Kemudian, setelah mereka bertiga berkumpul, Dongfang Yuliang memutuskan untuk melanjutkan pencarian ini. Dia berpikir sejenak. Jika aku tidak salah, seharusnya guru mengatur semua ini. Aku juga sudah mengelilingi aula ini, namun aku tidak menemukan apapun selain sebuah pintu. Sepertinya pintu itulah petunjuk berikutnya. Mungkin pintu itu membawa kita ke aula kedua. Dan mungkin di sanalah ujian yang sebenarnya dimulai. Kemudian Dongfang Yuliang memutuskan untuk memasuki pintu itu bersama dengan dua orang lainnya. Dan benar saja dugaan dari Dongfang Yuliang. Kali ini, begitu mereka bertiga memasuki aula kedua, mereka langsung menemui ujian yang berupa teka-teki yang rumit. Namun meski begitu, ada beberapa petunjuk yang diberikan. Dan Dongfang Yuliang akhirnya berhasil memecahkan tepat sebelum waktunya habis. Lalu, Dongfang Yuliang mendapatkan beberapa hadiah, termasuk sebagian Gu Jalur Kebijaksanaan peringkat 5. Dengan semua hadiah ini, maka kekuatan Dongfang Yuliang pun meningkat drastis. Lalu, Dongfang Yuliang melanjutkan perjalanannya memasuki aula ketiga. Di sisi lain, ledakan kembali terjadi. Kali ini tangan raksasa terlihat di langit dan menghancurkan domba bertanduk raksasa. Domba ini juga salah satu binatang buas kuno dari jalur kekuatan. Karena itu saat menemukannya, Fang Yuan tanpa pikir panjang langsung ingin menaklukkannya. Ini adalah keberuntungan Fang Yuan. Dia memang tidak menemukan keberadaan Dongfang Yuliang dalam perjalanannya. Namun dia menemukan binatang buas dari jalur kekuatan yang mana itu sangat ia butuhkan. Sekarang setelah Fang Yuan mendapatkan Gu kekuatan makan, Fang Yuan menghabiskan begitu banyak esensi abadi untuk membeli binatang buas di toko kuning. Akibatnya pengeluarannya pun membengkak. Lalu kali ini, dia malah menemukan satu binatang buas dari jalur kekuatan yang murni. Maka, Fang Yuan tidak pikir panjang. Dia langsung menangkapnya dan berniat memeliharanya di Gunung Danghun. Lalu, jika saatnya nanti tiba, dia bisa mengambil dagingnya untuk memanen daun kekuatan dengan memakannya. Fang Yuan kini tampak puas. Lalu, dia tiba-tiba merasakan cangkir perspektif gerak miliknya bergetar. Dan itu adalah dari perilisan. Katanya, dia sudah menemukan jejak dari Dongfang Yuliang. Lalu, dengan menggunakan Gu Lubang Bumi, Fang Yuan berpindah ke apertur milik perilisan. Jadi, dalam sekejap, mereka bertiga pun berkumpul lagi. Selain mereka bertiga, kini di sana juga sudah ada beberapa Master Gu lain yang sudah berkumpul. Namun, para Master Gu itu tampak tidak berani menyinggung Fang Yuan dan dua orang lainnya. Kekuatan Fang Yuan sebelumnya itu sungguh mengguncang hati mereka. Kemudian, di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul itu, di sana terlihat ada mayat kelelawar kehancuran.
Dongfang Changfan benar-benar memikirkan langkahnya kali ini, kata Fang Yuan saat melihat mayat kelelawar kehancuran itu. Pada dasarnya, kelelawar kehancuran itu tidaklah sederhana. Saat kelelawar itu masih hidup, dia memiliki kekuatan yang setara dengan Gu Immortal peringkat 8. Lalu karena ada mayatnya di sini, maka para binatang buas yang lainnya pun tidak berani mendekat. Selain itu, kelelawar kehancuran ini juga memiliki jalur luar angkasa. Karena itu di tubuhnya terdapat tanda dao luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, tanda dao itu akhirnya mempengaruhi ruang di sekitarnya dan menciptakan ilusi yang oleh Dongfang Changfan digunakan untuk membangun sebuah ilusi aula besar. Selama seseorang ada dalam jangkauan dari aula ilusi itu, maka mereka akan diseret masuk ke dalam aula itu. Hanya mereka yang ada di peringkat 8 yang bisa menolak tarikan dari aula ilusi ini. Lalu, mungkin karena ini juga para Gu Immortal yang lainnya yang sudah lebih dahulu datang ragu-ragu untuk maju. Karena mereka memang tidak tahu apa yang ada di dalam aula itu. Ini Fang Yuan sendiri menunjukkan kekagumannya pada Dongfang Changfan. Bagaimanapun, Dongfang Changfan hanyalah seorang Gu Immortal peringkat 7. Tapi dia bisa mengatur warisan jalur kebijaksanaan di tempat seperti ini. Sungguh itu adalah kemampuan yang luar biasa. Sementara itu di sisi lain, saat ini Dongfang Yuliang telah mencapai aula ke-8. Lalu, di depan muncul sebuah cahaya yang perlahan berubah menjadi seorang laki-laki tua. Laki-laki itu berkata, "Pewaris pilihanku, akhirnya kau tiba." "Guru!" kata Dongfang Yuliang saat melihat orang tua itu. Dia segera bersujud dan memberi hormat sambil berlinangan air mata. Orang tua ini tidak lain, tidak bukan adalah Dongfang Changfan, atau lebih tepatnya, wasiat dari Dongfang Changfan. Sebelum kematiannya, Dongfang Changfan memang meninggalkan wasiatnya di tempat ini. Kemudian wasiat itu berkata, "Bisa sampai ke tempat ini menunjukkan bakatmu. Meski ini bukan aula terakhir, tapi ini adalah akhir dari warisanku. Selama kamu bisa menyempurnakan formasiku ini, dan kamu mengaktifkannya, maka kamu akan memperoleh seluruh warisanku." "Guru, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mewarisi warisanmu," kata Dongfang Yuliang yang menunjukkan semangat yang kuat. "Bagus, memang begitulah seharusnya. Sekarang kamu harus cepat, karena tidak banyak waktu yang tersisa," kata Dongfang Changfan. Sementara itu, di luar aula kini hampir semua Gu Immortal berkumpul di sana, termasuk beberapa di antara mereka juga ada di peringkat 7. Selain itu, orang-orang terkenal juga berkumpul di sana. Salah satunya adalah trio elit Dataran Utara. Anggotanya Su Guang, Han Dong, dan Lu Qingming. Mereka kini memutuskan untuk menyerang aula itu. Kemudian ada juga cendekiawan tak terkekang, Pi Sui, dan 2 Gu Immortal peringkat 7 lainnya. Mereka juga memutuskan untuk menyerang ke aula. Sementara Fang Yuan, He Laolan, dan Perilisan pun mereka tidak mau ketinggalan. Mereka kini bergegas menuju ke aula. Namun, sebelum mereka semua tiba di aula, tiba-tiba binatang hantu mulai bermunculan dan menyerang mereka. Bahkan di antara para binatang hantu itu ada juga binatang hantu yang berada di tingkat binatang buas kuno. Pada akhirnya pertarungan pun tidak terelakkan. Banyak masterku yang kini mengalami kerugian oleh karena binatang hantu itu. Karena memang mereka itu memiliki kemampuan untuk membuat tubuhnya menjadi maya saat diserang, dan kemudian sebaliknya ketika mereka menyerang tubuh mereka akan menjadi solid. Menghadapi para binatang hantu ini, He Laolan pun sampai mengutuk, "Bajingan! Bagaimana bisa ada begitu banyak binatang hantu yang biasanya sangat langka di tempat ini? Bukankah seharusnya mereka ini ada di tempat yang memiliki banyak tanda dao luar angkasa?" He Laolan benar-benar kewalahan. Dia kesulitan melawan para binatang hantu ini. Apalagi sekarang kekuatan tempurnya sendiri sudah berkurang
setelah kehilangan Gu kekuatan diri. Tetap tenang. Binatang hantu memiliki kemampuan untuk menjadi maya. Tapi itu tidak selamanya. Kita hanya harus mencari momen untuk menyerang mereka saat menjadi solid. Selama kita tidak menghadapi binatang hantu di tingkat binatang buas kuno atau yang lebih tinggi, maka kita pasti bisa mencapai aula itu. Kata perilisan menenangkan. Sementara, Fang Yuan sendiri tidak banyak berkomentar. Dia kemudian mengeluarkan 2 tangan raksasa untuk melawan para binatang hantu itu. Meski agak terhambat, tapi Fang Yuan mampu menyingkirkan banyak binatang hantu pada serangan kedua. Sementara, para Gu Immortal yang lainnya saat ini juga ikut bertarung habis-habisan. Yang malang adalah salah satu dari trio elit dataran utara, Han Dong. Dia bernasib sial. Dia ditangkap dan ditelan oleh binatang hantu di tingkat binatang buas kuno. Sementara 2 rekannya yang lain berjuang keras untuk menolongnya. Sialan, mengapa monster-monster ini sangat merepotkan? Teriak Su Guang dengan kesal. Sementara Lu Qingming berkata, apa kau belum menyadarinya? Semua pengaturan ini terlalu menjengkelkan. Artinya ada dalang di balik semua ini. Sepertinya kita memang terlalu meremehkan Dongfang Changfan. Kini mereka akhirnya menyadari bahwa ada kemungkinan besar wasiat Dongfang Changfan di balik semua pengaturan ini. Dan benar saja, sekarang di dalam ruang utama Aula Bintang, Dongfang Changfan tampak menyaksikan apa yang terjadi di luar aula. Sejak awal dia memang sudah mengawasi semuanya, dan sesungguhnya dia sudah memprediksi semua ini semasa hidupnya. Lalu setelah itu, wasiat Dongfang Changfan perlahan menghilang dan muncul kembali di aula ke-8. Cepat, berusahalah lebih keras lagi. Sedikit lagi kau bisa, kata Dongfang Changfan yang baru saja muncul kepada Dongfang Yuliang. Sementara Dongfang Yuliang saat ini dipenuhi dengan keringat. Dia berusaha keras untuk menyelesaikan formasi Gu yang ada di sana. Lalu kembali lagi keluar aula. Pertarungan di sana masih terus berlanjut. Namun di antara pertarungan itu ada seorang Master Gu yang mencoba menyingkirkan pesaingnya. Dia adalah Cendekiawan tak terkekang, salah seorang Master Gu dari jalur iblis. Di saat yang lainnya sedang bertarung dengan binatang hantu, dia mengeluarkan gerakan pembunuhnya untuk menyerang Master Gu yang lain. Bahkan dia sendiri memancing salah satu binatang hantu di tingkat binatang buas kuno ke arah Pi Suihan dan Fang Yuan. Fang Yuan memang sedang sibuk bertarung, tapi dia masih bisa mengamati sekeliling. Berkat Gu pikiran jahat, dia dapat melakukan multitasking. Dia melihat bahwa Cendekiawan tak terkekang mencoba mengganggunya. Jadi dia kini berbalik dan menyerang Cendekiawan tak terkekang. Namun Cendekiawan tak terkekang menyeringai. Dia segera menghindar dan kemudian binatang hantu di belakangnya pun maju menyerang Fang Yuan. Sayangnya Fang Yuan tidak gentar. Di saat itu, kemudian tangan ketiga muncul dan menghentikan binatang hantu ini. Melihat itu Cendekiawan tak terkekang pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Fang Yuan dapat menggunakan 3 tangan raksasa sekaligus. Kemudian, pertempuran di luar aula terus berlanjut. Mereka masih kesulitan untuk turun ke reruntuhan aula. Namun, yang orang-orang tidak ketahui, rupanya saat ini sudah ada 1 orang yang menyelinap masuk. Saat ini, di aula ke-8, Dongfang Yuliang berjuang keras menyelesaikan formasi Gu itu. Namun kemudian sebuah suara masuk ke telinga semua orang. Sungguh ini formasi yang bagus. Bahkan aku, Tuan Tua Chan Yang, baru pertama kali melihat formasi ini. Semua orang di sana terkejut, termasuk wasiat Dongfang Changfan. Siapa kau? Tanya wasiat Dongfang Changfan. Sementara Tan Wu Feng dan Dong Pokong, mereka pun tampak waspada. Meski begitu, keduanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka berhadapan dengan seorang Gu Immortal. Tuan Tua Chan Yang belum bergerak, dia masih mengamati. Orang ini memang bukanlah orang sembarangan.
kita harus ingat sebenarnya karakter ini sudah pernah muncul saat dulu pembahasan tentang He Feng Yang atau pembahasan tentang Sekte Bangau Abadi. Tuan Tua Chan Yang adalah salah satu tetua dari Sekte Bangau Abadi. Saat ini, wasiat Dongfang Changfan dengan segera bertanya, "Apa kau juga kemari untuk mewarisi warisanku?" Mendengar itu tentu saja Tuan Tua Chan yang terkejut dan dia berkata, "Oh, apakah aku juga memenuhi syarat itu?" Kemudian wasiat berkata, "Kamu bisa sampai di sini. Artinya kamu juga memenuhi syarat untuk mewarisi warisanku. Lagi pula aku meninggalkan warisanku untuk mereka yang layak. Jika memang keturunanku tidak layak, maka lebih baik orang lain yang mendapatkannya, daripada di masa depan mereka mempermalukan namaku sendiri," kata wasiat Dongfang Changfan dengan santai. Mendengar itu tentu Tuan Tua Chan yang menjadi tertarik. Lalu kemudian wasiat Dongfang Changfan kembali berkata, "Kamu sendiri telah membuktikan kemampuanmu dengan sampai di ruangan ini. Karena itu kamu juga punya kesempatan untuk mendapatkan warisanku. Tapi kamu harus menunggu giliranmu. Anak ini adalah orang yang ditunjuk oleh tubuh utamaku sebelumnya, dan dia saat ini sedang melakukan ujian. Jika dia gagal, maka kamu boleh mencoba mengikuti ujian ini juga." Mendengar ini, Tuan Tua Chan Yang kemudian tertawa. "Haha, Dongfang Changfan, kamu memang orang yang bijak. Awalnya aku ingin merebut paksa warisanmu, tapi karena kau memberiku kesempatan ini, maka aku tidak akan keberatan untuk menunggu giliranku." Tidak ada keraguan sedikit pun di mata Tuan Tua Chan Yang, malah dia sangat antusias saat ini. Selain itu, Tuan Tua Chan Yang juga adalah orang yang bijak. Dia tahu bahwa meski dirinya itu kuat, tapi tempat ini sudah diatur oleh Dongfang Changfan. Kalau dia tetap memaksa mengambil warisan ini, maka dia hanya akan bisa mendapatkan warisan yang tidak lengkap. Sementara jika dia mau menunggu dan menyelesaikan ujiannya, maka dia bisa mendapatkan warisan lengkap dari Dongfang Changfan. Jelas itu adalah sebuah keuntungan besar yang tidak mungkin ditolak. Belum lagi, jika memang pada akhirnya dia juga gagal setelah mencobanya, maka dia tinggal merebut paksa warisan itu dan kembali ke rencana awal. Karena itu, ini adalah kesempatan yang bagus. Namun selama dia menunggu, Tuan Tua Chan Yang juga bisa melakukan sesuatu untuk mengganggu konsentrasi dari Dongfang Yuliang. Karena jika dia mengganggu konsentrasi dari Dongfang Yuliang dan berhasil membuat dia gagal, maka itu akan menjadi kesempatan untuknya mencoba ujian ini. Pada akhirnya Tuan Tua Chan Yang menyeringai. Lalu tiba-tiba Tan Wufeng dan Dong Pokong menjerit kesakitan. "Apa yang kau lakukan?" teriak Dongfang Yuliang. Kemudian kedua orang itu jatuh terbakar di tempat. Keduanya menjerit kesakitan. Bahkan karena terlalu sakit, mereka pun berpikir lebih baik mati daripada seperti ini. Rupanya semua itu adalah ulah dari Tuan Tua Chan Yang. Dia memang dengan sengaja membakar keduanya dengan gu api jiwa. Dongfang Yuliang kini menggertakkan gigi. Dia memohon, "Guru, tanpa mereka berdua aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Tolong selamatkan mereka." Namun wasiat Dongfang Changfan melambaikan bajunya. Belas kasihan tidak cocok untuk seorang komandan. "Dongfang Yuliang, kamu adalah murid dari tubuh utamaku. Tapi saat ini tubuh utamaku juga telah mati. Aku hanyalah sebuah wasiat yang punya tujuan untuk menemukan pewaris. Bantuan yang kuberikan padamu telah mencapai batas. Bahkan jika kamu memohon padaku, itu tidak berguna. Jika kamu memang ingin menyelamatkan mereka, maka segera selesaikan formasiku itu. Dengan begitu, mungkin kau memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka." Kemudian di saat yang sama, wasiat Dongfang Changfan juga mengirimkan sebuah pesan langsung ke pikiran Dongfang Yuliang. "Yuliang, oh Yuliang,
Situasi saat ini sangat berbahaya. Tuan Tua Chan Yang adalah orang yang sangat kuat. Bahkan tubuh utamaku pun akan waspada padanya. Sekarang, aku hanya sebuah wasiat dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Karena itu, sebelumnya aku mencoba menipunya dengan menawari warisanku. Karena itu sekarang semua bergantung padamu. Kalau kau bisa menyelesaikan ujian ini dan maju karena immortal, kamu mungkin memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kedua bawahanmu. Ini menarik. Rupanya wasiat Dongfang Changfan bisa berbohong. Namun kita harus ingat bahwa memang wasiat pada dasarnya berbeda dengan niat atau obsesi yang kemudian menjelma menjadi roh tanah. Wasiat itu masih memiliki sebagian besar kepribadian yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena itu, mereka bisa saja berbohong dan berpikir seperti pemiliknya. Berbeda dengan roh tanah yang mana mereka itu murni dan tidak akan berbohong. Mereka terbentuk dari esensi surgawi yang murni. Karena itu mereka jauh lebih polos dan hanya fokus pada satu tujuan saat mereka itu terbentuk. Misalnya saja roh tanah Wan Xiang yang terobsesi untuk membunuh Gu Immortal yang telah mengakibatkan kemunduran besar baginya. Kemudian Lang Ya, yang mana dia hanya fokus pada penyempurnaan saja. Dan begitulah perbedaan antara wasiat dan roh tanah. Mendengar semua itu, hati Dongfang Yuliang kini bergetar. Dia akhirnya sadar akan kesulitan yang dihadapi oleh gurunya ini. Lalu, sekarang dia sendiri tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kembali mencoba fokus dan berseru, "Saudara-saudaraku, kalian harus bertahan sampai aku menyelesaikan ujian ini. Aku pasti akan menyelamatkan kalian." Mendengar itu, Tuan Tua Chan Yang sendiri mengerutkan kening. Dia kini meningkatkan api yang membakar Tan Wufeng dan Don Bokong. Hingga akhirnya keduanya terus merintih kesakitan dan mencoba mengganggu pikiran dari Dongfang Yuliang. Namun, Dongfang Yuliang kini jatuh dalam ketenangan pikirannya. Dia fokus dalam penyempurnaan formasi Gu. Dan melihat semua ini, Tuan Tua Chan Yang mulai khawatir. Kalau sampai Dongfang Yuliang memperoleh warisan ini, maka itu tentu akan sangat merepotkan. Meski sebenarnya Tuan Tua Chan Yang itu pasti bisa mendapatkan warisan ini dari tangan Dongfang Yuliang. Namun, jika dia mulai bertarung, maka identitasnya sebagai Gu Immortal dari benua tengah itu akan terbongkar. Dan tentu ini akan menjadi masalah yang besar. Tuan Tua Chan Yang melihat wasiat Dongfang Changfan. Tatapannya berkedip dengan ketidakpastian. Kali ini dia merasakan keinginan untuk menyerang Dongfang Yuliang. Tapi di sisi lain dia juga takut kalau dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan lengkap milik Dongfang Changfan. Kali ini, Tuan Tua Chan Yang menjadi semakin bimbang. Terlebih ketika dia mengingat bahwa ada perbedaan besar antara wasiat dan roh tanah, di mana wasiat bisa saja berbohong. Tuan Tua Chan Yang terus memikirkan keputusan apa yang akan dia ambil. Sekarang, situasinya menjadi semakin intens. Dongfang Yuliang berusaha keras untuk menyempurnakan formasi Gu. Sementara di luar aula, kini pertarungan juga semakin sengit. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.